Oke, selamat sore teman-teman. Di sini perkenalkan nama saya Joshua Chandra Gunawan dengan NIM 230810201228 dan juga rekan saya yang bernama Ayu Wulandari dengan NIM 230810201204. Nah, pada kesempatan hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang resiko strategis dan real option. Nah, materi ini kami dapat dari manajemen risiko dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Ketut Indra Ningrat, MSI. Nah, untuk materi pembahasan mengenai risiko strategis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai resiko strategis. Di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian resiko strategis dan manajemen resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategi, kegagalan dalam menghadapi perubahan di lingkungan bisnis, atau kesalahan dalam pengalokasian sumber daya. Resiko ini dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan dan kegagalan bisnis. Sedangkan untuk manajemen resiko strategi sendiri adalah suatu cara untuk menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan resiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi ataupun juga bisa disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perubahan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, tujuan utama dari manajemen resiko strategi adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis. Untuk poin pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya resiko strategis. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya resiko strategis, yaitu yang pertama, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Penetapan tujuan strategi pada hakikatnya perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal bisnis perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan antara lain yaitu visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua yaitu kultur organisasi, terutama apabila penetapan tujuan strategi mensyaratkan perubahan struktur organisasi dan penyesuaian proses bisnis. Yang ketiga yaitu faktor kemampuan organisasi yang mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen. Dan yang keempat, tingkat toleransi resiko, yaitu tingkat kemampuan keuangan perusahaan dalam menyerap resiko. Sedangkan faktor internal sendiri yang mempengaruhi aktivitas perusahaan antara lain yaitu kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi, dan tingkat persaingan usaha. Semua faktor internal dan eksternal tersebut haruslah diperhatikan oleh perusahaan dalam mengantisipasi resiko strategi. Pengukuran resiko strategis dapat dilakukan dengan mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Dewan Direksi didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu pengambilan strategi resiko. Tingkat resiko timbul dari pilihan strategi perusahaan. Strategi beresiko rendah adalah strategi di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Strategi beresiko tinggi adalah strategi di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa maupun nasabah baru. Untuk yang ketiga yaitu posisi bisnis perusahaan. Posisi bisnis perusahaan dapat dilihat dari beberapa sisi. Beberapa di antaranya adalah pasar, di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha, kompetitor dan keunggulan kompetitifnya, efisien dalam melaksanakan kegiatan usaha, diversifikasi kegiatan usaha, dan cakupan wilayah operasional, serta kondisi makroekonomi dan dampaknya pada kondisi perusahaan.
Dengan demikian, keberhasilan perusahaan dalam mengantisipasi resiko strategi akan terlihat dari seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan yang dapat dinilai berdasarkan posisi perusahaan di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Untuk yang keempat, yaitu pencapaian rencana bisnis. Pencapaian rencana bisnis akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Untuk poin pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis resiko strategis berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu ada resiko operasi, di mana resiko operasi ini timbul dari konsekuensi masalah yang terjadi dalam operasi, manufaktur, dan dalam proses, misalnya mesin yang tidak berjalan, terjadinya banyak komplain dari pelanggan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu resiko aset penurunan nilai, yaitu resiko yang terjadi ketika sebuah aset kehilangan porsi yang signifikan dari nilainya sekarang karena adanya kemungkinan penurunan dalam arus kas yang dihasilkan. Misalnya, ada penurunan nilai finansial suatu aset. Yang kedua ada hak kekayaan intelektual, di mana hak kekayaan ini sangatlah signifikan dalam mengimplementasikan resiko strategis karena kehilangan atau bocornya suatu berkas pada pihak lain dapat membahayakan perusahaan. Terus yang ketiga ada penurunan kondisi aset fisik yang umumnya terjadi karena bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu resiko kompetitor. Resiko yang berasal dari perubahan lingkungan kompetitif yang dapat mengurangi kemampuan bisnis untuk menciptakan value dan mendiferensiasikan barang dan jasanya. Misalnya, adanya pengenalan produk baru dari pesaing, di mana adanya produk baru dari pesaing ini dapat mengancam pangsa pasar perusahaan, apalagi produk baru yang dimiliki oleh pesaing ini lebih populer. Terus yang kedua yaitu adanya perubahan regulasi dari pemerintah, yang mana jika tidak diikuti dengan penyesuaian maka bisa saja ini menghambat jalannya bisnis yang kita punya. Terus yang ketiga yaitu adanya perubahan dalam perilaku pembelian konsumen, di mana kita sebagai pebisnis harus selalu peka terhadap setiap perubahan perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk. Misalnya saja pada saat musim-musim tertentu seperti Lebaran, jika perusahaan tidak pandai-pandai dalam membaca permintaan pasar dan meningkatkan peminat serta menyesuaikan dengan kapasitas produk, maka pangsa pasar bisa diambil oleh pesaing. Terus yang keempat yaitu ada resiko franchise atau resiko reputasi. Resiko ini merupakan konsekuensi dari resiko yang berlebih dari salah satu dari ketiga resiko yang telah saya sebutkan tadi. Contoh dari resiko ini misalnya karena adanya pemberitaan buruk dari media, di mana media sekarang ini berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat, seperti sudah menjadi hukum alam bahwa apa yang diberitakan oleh media menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai sesuatu. Yang kedua ada terkena tuntutan hukum dari pihak lain. Dan yang ketiga adanya masalah pada sistem, tentu akan berdampak terhadap resiko operasi, namun jika resiko ini berkepanjangan dan bertambah luas, tentu akan berdampak terhadap resiko strategi. Untuk poin pembahasan yang keempat yaitu penerapan resiko manajemen strategis. Yang pertama yaitu melaksanakan tata kelola manajemen sesuai dengan praktik yang terbaik. Yang kedua menyediakan kerangka manajemen resiko yang memadai. Yang ketiga, mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko secara memadai dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Untuk poin yang kelima, yaitu mengenai kesalahan implementasi manajemen resiko strategis. Yang pertama yaitu adanya pemimpin yang kurang handal, di mana seperti yang kita ketahui, pemimpin ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil. Yang kedua yaitu tidak mengintegrasikan manajemen risiko dengan data real time. Manajemen risiko yang tidak diintegrasikan dengan data real time dapat menyebabkan perusahaan kehilangan kemampuan untuk merespon perubahan risiko secara cepat dan tepat. Dengan data real time, perusahaan dapat mendeteksi risiko yang muncul secara langsung dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.
Untuk yang ketiga, yaitu mengabaikan budaya organisasi yang disfungsi, di mana seperti yang diketahui setiap perusahaan pasti memiliki budayanya masing-masing. Namun terkadang ada sebagian budaya organisasi yang di mana budaya organisasi ini sebagai penguat perusahaan namun malah diabaikan. Itu saja pembahasan mengenai materi resiko strategis. Untuk pembahasan mengenai real option akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu real option. Real option sendiri merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian terhadap proyek investasi yang memiliki opsi-opsi yang timbul karena adanya ketidakpastian dalam variabel-variabel pembentuk nilai investasi tersebut, sehingga diperoleh nilai yang optimal untuk waktu yang berbeda di masa yang akan datang. Dengan penilaian dititikberatkan pada fleksibilitas dari investasi tersebut. Real option akan sangat berguna dalam penentuan strategi bisnis dan investasi di masa mendatang. Teori real option menarik bagi kalangan industri non-keuangan, dikarenakan kemampuannya dalam mempertimbangkan fleksibilitas manajemen dalam hal menunda, merevisi investasi, dan melakukan strategi operasi seiring dengan terpecahkannya tingkat ketidakpastian suatu investasi. Selanjutnya ada jenis-jenis real option. Real option sendiri ada 8 jenis. Yang pertama yaitu timing option. Nah, timing option ini terjadi apabila terdapat kesempatan untuk melakukan ekspansi di mana terdapat ketidakpastian cash flow di masa depan. Maka para manajer dapat melakukan penundaan investasi hingga ketidakpastian tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada growth option. Growth option sendiri timbul akibat melakukan investasi yang menyediakan payoff dalam unchained market yang belum terjadi. Selanjutnya, yang ketiga ada flexibility option. Flexibility option berasal dari ketidakpastian mengenai multiple market, produk, dan bahkan human resource. Yang keempat ada exit option. Exit option ini keadaan di mana pihak pemegang option memiliki hak untuk melakukan pembatalan proyek atau penutupan suatu usaha evaluasi kelayakan akibat dari ketidakpastian yang akan datang. Yang kelima ada learning option. Learning option sendiri timbul akibat dari pelaksanaan investasi yang tidak terlalu besar untuk melakukan uji coba terhadap nilai investasi yang lebih besar lagi. Yang keenam ada hybrid option. Hybrid option ini merupakan option yang memiliki banyak jenis. Alasan terdapat adanya hybrid option karena setiap proyek memiliki ciri khas dalam hal option yang digunakan. Yang ketujuh ada compound option. Compound option ini terjadi apabila hasil exercise dari suatu option menghasilkan suatu option lainnya. Terjadi apabila hasil exercise dari suatu option menghasilkan suatu option lainnya. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu rainbow option. Rainbow option ini terjadi apabila suatu investasi terhadap berbagai macam sumber dari ketidakpastian secara bersamaan. Selanjutnya ada contoh real option. Nah, contoh-contoh itu ada 3. Yang pertama adalah option to abandon. Nah, kemampuan ini untuk menghentikan atau meninggalkan suatu proyek atau investasi jika tidak menguntungkan atau bermasalah di masa depan. Dalam konteks perdagangan opsi, abandon merujuk pada keputusan pemegang opsi untuk tidak melaksanakan atau menutup posisi opsi panjangnya. Ini berarti memilih untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut terkait kontrak opsi. Biasanya karena tidak menguntungkan secara finansial untuk melakukannya. Yang kedua ada option to delay. Option to delay ini kemampuan untuk menunda atau memperluas waktu penyelesaian proyek atau investasi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam hal mengoptimalkan resiko dan menghemat biaya. Faktor yang mempengaruhi keputusan tentang option to delay adalah volatilitas pasar, di mana saat pasar memiliki volatilitas rendah, option to delay dapat memberikan manfaat karena perusahaan dapat memilih waktu yang lebih optimal untuk memulai proyek. Yang ketiga ada option to expand. Nah, option to expand ini memiliki kemampuan untuk memperluas skala usaha atau produk yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam hal mengoptimalkan potensial dan mengurangi resiko.
Faktor yang mempengaruhi keputusan tentang option to expand adalah potensi pasar, di mana saat ada potensial pasar besar yang belum dirasa, option to expand dapat memberikan manfaat karena perusahaan dapat memilih waktu yang lebih optimal untuk memperluas skala usaha. Selanjutnya ada real option dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja real option memungkinkan kita untuk membawa analisis keuangan yang keras dan mengaitkannya dengan penciptaan nilai dan maksimasi. Artinya, pedagang real option menjelaskan nilai untuk mempertahankan fleksibilitas dalam keduanya, yaitu keputusan operasi dan keuangan. Dengan mempertahankan fleksibilitas suatu perusahaan, mungkin bisa mengubah investasi yang jelek atau buruk menjadi investasi yang lebih menjanjikan. Karena bisa saja risiko bisnis yang membahayakan pada saat ini bisa menjadi peluang yang besar untuk mengembangkan bisnis di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami minta maaf. Dan semoga materi pada sore hari ini yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.